Haleluya, haleluya, shalom alaikum bishim hamasyah, salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham, Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habaget? Haleluya, luar biasa. Nah, kali ini saudara, kita masih membahas mengenai benarkah Islam disebarkan dengan penuh kedamaian, bukan dengan pedang alias peperangan. Nah, dalam hal ini, dari kalangan ustadz, itu terjadi kontroversi. Ada ustadz yang berani terang-terangan menyampaikan bahwa memang benar Islam disebarkan dengan peperangan. Seperti Ustadz Basalamah. Memang benar kalau Islam itu disebarkan dengan pedang, bukan secara damai sebagaimana yang sering kita dengar daripada teman-teman kita. Dan sebelum saya percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, meninggalkan Islam, masuk ke agama Kristen, Bapak Ibu, saya punya prinsip yang kuat bahwa Islam itu diberitakan, disebarkan itu penuh dengan damai. Bukan secara perang, bukan dengan pedang, tapi dengan penuh kedamaian. Nah, pikiran saya terbuka, mata saya melek ketika saya nyebrang dari Islam ke Kristen, meninggalkan agama Islam. Saya baca sejarah, saya baca hadis, ternyata banyak sekali hadis yang menceritakan bagaimana peperangan itu terjadi di saat Islam disodorkan kepada orang yang menolak Islam. Belum lagi orang Islam yang keluar dari Islam. Pada masa Nabi Muhammad dan pada masa sahabat, itu orang yang keluar dari Islam hanya diberikan waktu 3 hari, Bapak Ibu. Lalu diutus orang untuk negosiasi. Istilahnya, orang yang sudah murtad dari Islam ini dibawa kembali untuk masuk Islam. Nah, apabila tidak mau kembali ke Islam dalam kurun waktu 3 hari, maka orang tersebut wajib diperangi. Harus diperangi. Nah, kalau perlu ya nyawanya dihilangkan. Dan itu ada hadisnya ternyata. Nah, hadis seperti ini Bapak Ibu, waktu saya masih berada di dalam Islam, saya tidak tahu. Saya tidak pernah baca. Nah, sebagaimana yang sering saya katakan, zaman internet ini, zaman di mana kita bisa mengakses apapun yang ingin kita cari. Dan tidak ada yang bisa disembunyikan. Nah, makanya ada ustadz-ustadz yang begitu vulgar menceritakan bagaimana Islam disebarkan. Dan bagaimana orang yang keluar dari Islam pada zaman sahabat itu dihukum, dipancung, dibunuh Bapak Ibu. Kecuali orang murtad itu kembali ke Islam. Apabila tidak mau kembali, itu benar-benar diperangi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para subscriber pencinta channel Injil Habaget, yang jelas-jelas ajaran yang tidak dibawa dengan pedang itu sebenarnya bukan Islam, tapi Injil. Injil tidak pernah dibawa dengan pedang. Bahkan di saat Petrus menghunuskan pedangnya, Yesus berkata, masukkan pedang ke dalam sarung. Karena siapa yang bermain dengan pedang akan mati dengan pedang. Bapak Ibu, kita perlu sekali mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang selama ini tidak tahu, dengan hadirnya kita menjadi tahu. Di mana mereka dengan ngotot berkata, Islam dibawa dengan penuh kedamaian. Maka ada istilah, Islam is the best way of life. Kenapa? Karena itu yang mereka tahu. Karena ada sejarah-sejarah yang tidak diungkapkan. Maka saya senang sekali waktu saya di pesantren diajarkan oleh ustadz kami kepada para santriwan dan santriwati bahwa kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Artinya, kalau itu kebenaran,
kita harus menyampaikan, kita harus menceritakan, kita harus mengabarkan. Sekalipun pahit. Kenapa pahit? Karena banyak orang yang tidak mau terima yang namanya kebenaran. Ditolak, dihina, dicaci maki. Tetapi kebenaran itu harus kita sampaikan. Mau ditolak, mau dihina, mau dicaci maki, mau kita dikucilkan, mau kita diolok-olok. Yang namanya kebenaran harus kita sampaikan, Bapak Ibu. Kalau saudara melihat bagaimana pelayanan saya setiap punya kesempatan, saya selalu menceritakan kepada teman-teman tentang Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Saya dengan Bang Henry Abu Lahab dan ada satu bapak lagi yang tidak saya sebutkan namanya, itu kami mengunjungi teman-teman pengamen. Nah, di situ kami menceritakan bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan yang benar. Karena masa hidup kita di dunia ini itu hanya sementara. Nah, di saat kita nanti dipanggil Tuhan atau nyawa kita berpisah dengan tubuh kita, nah, kemana roh kita pergi? Ke surga atau ke neraka? Dan jawabannya kita pasti ingin ke surga. Kita tidak mungkin mau ke neraka. Tetapi tidak akan bisa sampai ke surga, kami katakan kepada teman-teman pengamen tersebut, kalau teman-teman tidak tahu jalan ke surga. Maka teman-teman harus memilih jalan yang benar. Injil Yohanes 14 ayat 6 memberikan jawaban yang benar kepada kita semuanya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Artinya, bila tidak melalui aku, Yesus HaMasyiah, Yesus Kristus, maka semuanya ke neraka. Kenapa? Tidak melalui jalan kebenaran dan hidup, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, teman-teman pengamen mendengar dengan penuh hikmat, dengan penuh kesabaran, dengan penuh semangat. Saya percaya Alkitab berkata, apa yang sudah kita sampaikan, firman yang kita sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Di akhir pertemuan kami kemarin, saya berkata, kami tidak membawa agama. Karena agama apapun tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan, Yesus HaMasyiah. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, para subscriber pencinta channel Injil Habaget, kita harus sering-sering memberitakan firman. Banyak sekali orang di sekitar kita itu hidup dalam kegelapan. Karena di luar Adonai Yesus HaMasyiah itu gelap, Bapak Ibu. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Siapa yang berjalan di dalam aku tidak akan tersandung. Tapi siapa yang tidak mau berjalan di dalam aku, itu sudah otomatis tersandung. Karena tidak ada terang itu. Tidak ada nur, tidak ada cahaya. Mari, saudaraku, para subscriber pencinta channel Injil Habaget, kita harus giat memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan, kabar sukacita, hal kerajaan surga. Agar tempat yang lagi dipersiapkan itu penuh. Dan itu kerinduan Yesus HaMasyiah. Tempat yang dia persiapkan itu bisa penuh. Nah, ini tugas kita untuk membawa teman-teman, membawa orang di sekitar kita agar tempat itu penuh. Mari ikut ambil bagian di ladang pelayanan. Nah, dalam 2 hari ini Bapak Ibu, kita akan kedatangan tamu untuk sharing mengenai banyak hal kepada kita semuanya. Dan kita tidak akan expose karena mengingat beberapa hal. Terus dukung pelayanan penginjilan dalam doa
agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya.